Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau menjawab komentar dari video sebelumnya tentang obat puyer. Coba bikin konten lagi mas tentang cara menghitung dosis dan pemberian obat puyer pada bayi dan anak. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu obat puyer. Obat puyer atau biasa disebut pulvis atau obat yang digerus yang dimasukkan ke dalam alat ini, ke mortir, obat yang berbentuk tablet atau kapsul atau tablet dihaluskan menggunakan alat ini, lalu diletakkan di bungkusan atau tempat obat puyer. Obat puyer ini biasa diberikan kepada anak, karena kan kalau dosis di kaplet ini untuk orang dewasa dan bentuknya yang besar sulit untuk kita berikan kepada anak. Alasan obat digerus atau obat puyer ini biasanya karena tidak tersedianya obat dalam bentuk sirup. Misalnya kan kita berobat di puskesmas, kalau tidak ada obat dalam bentuk sirup seperti ini, diberi obat puyer. Jadi intinya obat puyer ini obat yang dihaluskan untuk diberikan kepada anak. Obat yang digiling, dihaluskan, diberikan kepada anak agar mudah dikonsumsi. Walaupun demikian tetap juga ya masih sulit anak-anak untuk mengonsumsinya, karena setelah digiling obat itu kan rasa pahitnya lebih terasa. Beda dengan kita telan langsung. Kalau obat sirup ini memang sudah dimodifikasi untuk anak agar anak mudah meminumnya dengan dicampurkan varian rasa ya, seperti ini ada rasa stroberi. Jadi obat sirup ini ada ditambahkan rasa-rasa yang disukai oleh anak agar anak mau minum obat. Kalau pertanyaan tentang dosis obat puyer itu teman-teman, saya masih kurang memahami. Mungkin secara sederhana bisa kita pahami ya. Misalnya dosis pemberian pada anak itu, misalnya anak batuk biasa kan diberi Ambroxol. Dosis untuk Ambroxol 15 mg misalnya dalam setiap 1 sendok takar. Misalnya diberikan kepada anak 1 sendok takar sehari 3 kali, dan sekali minum itu tiap 5 mili 1 sendok takar. Jadi sekali minum itu 1 sendok takar ukurannya 5 mili misalnya. Kandungan obatnya kan 15 mg nih. Kalau yang sirup sekali minum kan 15 mg kandungannya. Sedangkan yang tabletnya ini kandungan 1 tablet itu 30 mg. Begini bentuk tabletnya, tablet Ambroxol ya. Dalam 1 tablet ini kandungannya 30 mg ya teman-teman. Jadi tinggal dibagi dua aja kalau anak membutuhkan dosis yang 15 mg tadi. Kalau yang sirup ini kan diberikan 15 mg atau 1 sendok makan. Kalau yang tablet ini agar dosisnya sama ya dibagi dua, lalu baru dihaluskan. Mungkin ditambah dengan dosis obat yang lain, misalnya dicampur dengan paracetamol. Mana dia paracetamol? Ya, ini dia paracetamol. Ini kan kandungan paracetamol 1 tablet ini kandungannya 500 mg. Sedangkan dosis untuk anak pada umumnya itu kan 120 mg. 120 mg per 5 mili. 1 sendok makan sekali minum, kandungan obatnya 120 mg. Sedangkan yang paracetamol ini kandungannya 500 yang tablet ini. Jadi dibagi berapa biar jadi 120. Jadi kalau digiling satu paracetamol besar ini bisa kurang lebih 5 kali minum ya teman-teman. Jadi kalau untuk 10 kali minum dikasih 2, paracetamolnya dikasih 2, dan yang Ambroxolnya tadi untuk 5 kali minum. Berarti kalau sekali minum tadi kan 15. Jadi 5 kali 15. Kita butuhkan 2 tablet setengah ya. 2 tablet setengah dimasukkan kemari dan dicampurkan dengan paracetamol tadi, digiling, dihaluskan, baru dibagi 5. Dibagi 5 dalam 1 tempat. Jadi kekurangan obat puyer ini kalau kita kan membaginya dengan melihat ukurannya, tidak kita ukur, tidak kita timbang biasanya. Yang seharusnya kan ditimbang. Jadi setelah kita haluskan tadi, kita campur, kita bagi dengan pandangan kita,
kan ukurannya tidak rasional, bisa saja tidak sama ukurannya. Jadi pemberian pada anak itu tidak efektif karena dosisnya itu bisa tidak sama, tidak sesuai. Tapi kalau yang obat sirup langsung kita berikan, itu kan ada sendok takarnya. Kalau ini satu sendok makan itu udah 5 mili. Di video sebelumnya kan kita sudah menghitung ukuran 5 mili itu satu sendok makan yang seperti apa. Jadi begitu. Jadi sekian ya. Jadi demikian cara menghitung dosis yang sederhana tentang obat puyer. Tapi obat puyer ini banyak tidak direkomendasikan ya teman-teman. Mungkin karena alasannya tidak rasional pembagian obatnya. Jadi kurang efektif. Makanya sebaiknya untuk anak itu diberikan obat sirup aja. Ya, karena dosisnya takarannya lebih pasti. Kalau pemberian obat puyer, campuran obat yang terlalu banyak itu pun bisa membuat konsentrasi atau kandungan obatnya berubah. Contohnya misalnya kita campur vitamin C itu kan bisa merubah konsentrasi obat, bisa terjadi oksidasi dalam waktu 3 hari. Jadi kalau obat puyer itu setelah dicampur, digerus, itu sebaiknya langsung diberikan. Kalau sudah waktu lama diberikan, konsentrasi obatnya bisa berubah. Baik teman-teman, sekian tentang obat puyer dan dosis obat puyer. Mungkin jika ada tambahan teman-teman bisa komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Thanks for watching and subscribing. Hope it is useful. Until next.